الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد وآله وأزواجه من الأنبياء والمرسلين والأنبياء الله خالق جميع الملائكة جميع إسرافيل جميع الصحابة أبو بكر جميع أولياء إن شاء الله عبد القادر الجيلاني شيخ محمد جميع سيدنا شيخ إبراهيم إن شاء الله سوري عند البلدة من الشيخ عبد الله قادر من رحم والدينا معلمنا من شيخنا أجدادنا إخوانا وأمواتنا وأموات أهلنا يغفر لهم ويحيى سادنا أهلنا أولادنا ذرياتنا وأنا يومنا أهلنا يا جعلنا بارك لنا فيه ولما نوى به سلف الصالحين وإلى أرواحهم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ولأصحاب الكرام سلسلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الزلزل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
الله العفو والعافية صدق الله العظيم. Ayo dibuka kitabnya, saya tuntun dengan lahja Arabia dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Wa ba'du, falamma ra'aitu kathiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wala yasiluna aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashru yuhramuna lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda qalla aw jalla. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami raja'an ad-du'a li minar raghibina fihi al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin ba'dama istakhartu Allah ta'ala fihi. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaituhu, dan aku namai ya dan aku beri nama ya kitab ini dinamai Ta'limal Muta'allimi, yaitu kitab Ta'limal Muta'allim. Ta'limal Muta'allim apa artinya? Mengajar orang yang belajar. Namanya Ta'limal Muta'allim itu mengajar orang yang belajar. Dibaca taklima karena jadi maf'ul bih dari samaitu. Samaitu itu punya dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama hu, maf'ul bih yang kedua taklima ya. Ta'limal muta'allim ya. Kalau biasa belajar apa? Ta'limul muta'allim. Cuma di sini karena disusun dibaca ta'limal muta'allim. Mengajar orang yang belajar. Tariqat ta'allumi, akan cara belajar. Dibaca tariqah jadi maf'ul bih dari ta'lim, mengajar pelajar
akan cara belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan kitab ini fusulan beberapa fasal ya. Beberapa fasal. Faslun satu ya. Faslun itu jadi khobar dari mubtada yang dibuang ya. Jadi al-awwal faslun, yang pertama adalah sebuah fasal fi mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu, wal fikih dan fikih, wa fadli dan keutamaannya. Jadi nanti akan dibahas pasal pertama tentang hakikat ilmu. Hakikatnya ilmu itu apa sih ya? Nanti akan dibahas. Tidak semua ilmu itu dinamakan ilmu, tapi ilmu yang dinamakan ilmu yang sebenarnya itu ilmu yang membuat orang semakin dekat dengan Allah. Ilmu semakin orang takut kepada Allah. Ilmu yang akan bisa menambah kebaikan akhlak ya. Tambah ilmu ini akhlak kita. Itu hakikat ilmu seperti itu. Kalau orang itu punya ilmu, tambah pinter, tapi gak tambah wedi nang Allah, tapi tambah wani ngelanggar, ya itu hukumnya hakikatnya tidak ada ilmu gitu loh. Sama dengan tidak ada ilmunya, bahkan lebih jelek daripada orang yang tidak dapat lebih jelek daripada orang yang tidak dapat ilmu. Punya ilmu banyak tapi tidak takut kepada Allah. Orang yang pinter, cerdas, mungkin ranking terus ya, tapi akhlaknya tidak baik, suka ganggu orang, sombong, ada apa? Demikian ini hakikatnya gitu loh. Orang ini tidak punya ilmu ya. Tapi walaupun bodoh misalnya, gak munggah-munggah sekolah, gak paham, tapi akhlaknya api ya, sergap ibadah, sergap jamaah, sopan, gak tahu ganggu konco ya. Walaupun zahirnya anak ini bodoh mungkin apa, tapi anak ini sebenarnya anak yang ya hakikatnya yang mempunyai ilmu gitu loh ya. Itu nanti akan dibahas hakikat ilmu itu ya apa sih ya. Terus yang kedua nanti apa, hakikat ilmu dan fikih. Apa yang maksud fikih ya? Umumnya kan fikih itu tata cara ibadah ya. Tapi sebenarnya fikih itu mencakup ya pengertian agama ya, itu fikih. Makanya ulama-ulama dulu yang dikatakan ahli fikih, ulama imam 4 itu loh, imam mazhab 4 itu bukan berarti ahli ilmu fikih tok itu gitu loh Bang. Itu ahli apa segala macam ilmu termasuk menonjol, ahli apa tasawuf, ahli apa tauhid, ahli apa tafsir. Cuma di antara sekian banyak ilmu yang paling menonjol ilmu fikihnya gitu loh. Sehingga nampak bukan berarti imam-imam 4 itu ndak ahli Quran, bukan ulama Quran. Mereka justru ahli Quran ya. Jadi rata-rata imam-imam mujtahidin memang itu apa orang yang setiap hari bisa menghatamkan Quran. Seperti Imam Syafi'i kan terkenal ulama ahli fikih. Padahal beliau ini apa? Setiap hari hatam Quran, setiap hari rutin. Terus apa? Kalau Ramadan hatam Quran 2 kali setiap hari, bukan 1 bulan, setiap hari. Dan apa baca Qurannya tartil dan baca Quran sambil memahami maknanya. Tapi apa yang terkenal ulama fikih. Padahal apa ulama fikih apa al-fuqaha itu ya tidak mungkin dikatakan fuqaha kecuali mendalami ilmu-ilmu agama, bukan sekedar fikih tok ya. Terus seperti orang-orang yang terkenal ulama ahli tasawuf ya, ulama ahli tasawuf bukan berarti tidak ngerti fikih, tidak ahli fikih. Mereka ahli, cuma yang paling apa menonjol mereka bidangi dalam apa bidang tasawuf. Begitu juga ada ulama ahli tauhid ya, ulama ahli tauhid. Tapi mereka juga paham tentang ilmu fikih gitu loh. Jadi maka kita tidak boleh ya mencukupkan pokoknya yang penting ngaji fikih, nah tidak boleh. Tetap ngaji fikih baik, tapi harus dibarengi ngaji akhlak ya,
ngaji tauhid itu harus. Yang mana semua ini dikatakan fikih secara umum. Ini hakikat fikih itu apa? Nanti dibahas. Terus wa fadlihi dan keutamaannya, keutamaan ilmu. Nanti yang kedua faslun fin niyati fi ali ta'allumi. Pasal tentang apa? Sebuah pasal tentang niat ketika belajar. Fi hali ta'allum itu niat ketika belajar ya. Niat ketika belajar itu sangat-sangat penting ya. Karena sebagaimana yang kemarin disebutkan bahwa wadahnya ilmu itu apa? Hati ya. Supaya ilmu itu aslinya suci, nur ya. Supaya ilmu itu tetap suci ya, itu harus kita menyiapkan wadah yang suci ya. Untuk supaya wadah itu suci, pertama orang harus hati-hati jangan sembarangan memasukkan makanan ke dalam perut ya. Jadi harus benar-benar yang dimasukkan itu makanan yang halal ya, minuman yang halal ya, jangan asal-asalan. Itu supaya hati wadahnya ilmu itu bersih. Kalau hati bersih, Allah pasti senang meletakkan ilmu yang manfaat karena wadahnya sudah siap bersih. Setelah kita menjaga wadah itu supaya bersih dengan menjaga makanan, terus yang kedua niatnya. Jadi niatnya harus murni, niat karena Allah, niat karena kepingin dekat dengan Allah, kepingin menyempurnakan ibadah dengan ilmu. Saya ngaji supaya ya semakin sempurna ibadah saya niat ngaji ya, supaya nanti saya bisa menyampaikan ilmu kepada masyarakat ya. Ini semua niat-niat yang murni karena Allah. Tapi kalau orang niatnya keliru ya, aku tak niat ngaji ya sebab engkau aku pinter, engkau aku dipek ya mantu wong sugih iku ya. Misalnya begitu. Begitu itu niat benar apa enggak benar? Aku engko lek pinter engko pasti dipek. Aku engko lek pinter engko diangkat jadi pejabat gini. Misalnya. Begitu itu niat salah. Lah niat yang salah ini akan ngotori hati, akan menjadikan hati itu najis. Termasuk aku tak belajar ilmu, aku cek pinter, cek terkenal di masyarakat ya. Aku cek dipuji-puji wong misalnya. Aku tak belajar ilmu, tak nyaingi ku koncoku cek kalah, aku tak saingi. Begitu itu semua termasuk niat yang tidak baik. Semua niat yang tidak baik itu menjadikan wadah ilmu itu menjadi kotor ya. Itu sangat penting. Jadi supaya wadah ilmu hati itu selalu suci, yang mana ketika wadah suci Allah selalu senang memberikan ilmu yang manfaat, termasuk segala yang bermanfaat ya, yang lain akan diberikan. Satu, menjaga makanan. Yang kedua, kita melakukan apapun termasuk mencari ilmu, niatnya harus murni karena Allah, atau kepingin mendapatkan ridho Allah, kepingin bertambah sempurna ibadahnya, kepingin meningkatkan rasa takut kepada Allah ya, termasuk kepingin menyampaikan kepada orang. Sudah, itu nanti diterangkan tentang niat ketika belajar. Terus yang ketiga faslun fi ikhtiyaril ilmi, sebuah pasal tentang memilih ilmu. Jadi ya, ilmu pun kita harus memilih, tidak sembarang ilmu ya. Jadi karena umur manusia ini sangat pendek, jangan sampai orang itu kadang-kadang ya sejak kecil wis penting no ilmu umum kadang-kadang iya. Wah iki apalno iki kadang-kadang wong tua ini yo gak paham di kursusno pelajaran sing umum-umum iku ya. Nanti di sekolahno sing maju sing wah iki pelajaran umum iki iki menonjol iki sekolahno ki kono. Kadang-kadang sing agamane ya gak patek ono ya. Nah ini ya rugi gitu loh ya. Sebab nanti ya, yang berguna itu nanti bukan ilmu dunia, tapi ilmu yang ya berhubungan dengan akhirat. Jadi maka orang harus memilih pertama kali ilmu yang ya membuat orang bisa selamat di akhirat, yaitu ilmu agama
yang dalam bahasa kitab Zubat yang biasanya apa? Nah, kalian baca kitab Zubat itu awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni, ya. Itu awwalu wajibin, pertama kali kewajiban 'alal insan bagi manusia, pertama kali sadurunge belajar iki pertama kali itu harus apa? Ma'rifatul ilahi, mengenal Allah. Siapa itu Allah? Karena orang hidup kan diperintah untuk ibadah, ya. Ibadah kepada Allah. Bagaimana bisa ibadah kepada Allah kalau tidak kenal Allah? Nah, untuk mengenal Allah, ya tentunya tidak sama dengan kita mengenal sesama manusia, ya. Untuk mengenal Allah itu kita harus kenal apa? Nama-nama Allah yang diterangkan dalam ilmu tauhid. Ilmu yang paling berharga itu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keimanan, ya. Salah satu di antara sifat Allah yang wajib kita pahami, kita yakini supaya kita bisa diakui sebagai orang yang mengenal Allah. Allah itu punya sifat qorib. Apa qorib itu? Dekat, maha dekat, ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, apabila bertanya kepada engkau Muhammad hamba-hambaku tentang aku, lek ono sing takon nang sira Muhammad hambaku tentang aku, fa inni qarib, paran aku iki cedek, ya. Nah, jadi Allah itu dekat tapi bukan dekat tempat, ya. Karena Allah tidak butuh tempat. Sebelum ada tempat Allah sudah ada. Yang menciptakan semua tempat itu Allah, gitu loh. Jadi sebelum ada tempat Allah sudah ada. Berarti Allah butuh tempat apa enggak? Tidak butuh. Jadi berarti maksudnya dekat itu bukan bertempat. Allah dekat itu selalu melihat. Allah selalu seluruh makhluk di langit, di bumi, di bumi, makhluk sekecil apapun, ya. Apakah itu manusia di mana saja tempatnya tidak ada bedanya, tidak ada istilah iku wong ado gak ketok aku. Wah iki kalau anu cahaya iki gak ketok, tidak berlaku bagi Allah. Bagi Allah semua apapun yang ada di alam ini itu dekat. Nah, artinya dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah. Tidak ada bedanya antara jauh maupun dekat, sama. Itu maknanya Allah dekat begitu. Tidak ada bedanya antara kalau padang ketok, gak padang gak ketok, bukan itu sifat manusia. Kalau Allah selalu dekat, ya. Tidak ada bedanya orang yang di depan Ka'bah sama di Malang ini, bahkan di pasar sama, ya. Artinya Allah dekat, artinya Allah selalu melihatnya. Jadi selama orang itu ingat bahwa Allah dekat, Allah melihat saya, Allah ngawasi saya, Allah memperhatikan saya, itu apa? Orang ini berarti dekat dengan Allah. Senajan di pasar, gitu, apa? Di pasar, tapi Allah meru aku, gak wani goro aku, gak wani ngalang sebab Allah meru. Begitu itu dekat namanya, apa? Tapi masih di masjid, tapi nyolong sandal, ya. Kira-kira dekat kepada Allah apa tidak? Jauh, gitu loh. Masih itu tau di pondok, ya, nyolong barangi konjone atau panganane, berarti ato teko Allah, gitu apa? Nah, jadi orang itu dimanapun bisa dekat asalkan ingat bahwa Allah tahu, Allah melihat, Allah apa? Mengawasi. Seperti itu makna dekat. Ya, dalam ayat lain surat Qaf ayat 16, surat Qaf ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi kalau kita walaupun duduk jejer, apa tahu isi hatinya temannya? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Walaupun
apa orang tua sama anak tidur jejer atau suami istri itu ya, apa tahu isi hatinya istrinya atau tidak tahu. Tapi kalau Allah tahu, itu maknanya apa? Allah dekati seperti itu ya. Jadi tahu aja. Jangankan gerakan dohir, gerakan hati, mikir opo, niat opo ki hati, Allah tahu. Itu maknanya dekatnya. Sampai terusannya ayat ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Jadi kami lebih dekat, kami Allah lebih dekat dari manusia daripada urat lehernya. Bukan berarti Allah manggon gini, bukan gitu apa? Artinya kita ya, walaupun apa misalnya nguping ya misalnya kupingnya ditemplek nang dodone koncone ono swara apa krungu apa ndak tahu gitu. Tapi Allah ya dengar, Allah tahu. Itu namanya Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, kalau orang itu apa ya paham satu ini aja sifat Allah, terus dirasakan ono dia ono Allah, aku ditelok Allah, aku diawasi Allah ya. Nah, begitu itu namanya orang apa mendapatkan ilmu yang termulia. Itu sudah punya pengenalan kepada Allah, kenal siapa itu Allah. Kalau orang itu kenal Allah pasti mengagungkan Allah, memuliakan Allah, gak wani sebab ono Allah. Tapi lek wong gak kenal Allah ya kadang-kadang lek diwian ya wani njupuk barangi koncone, mandeki gak ono wong ngruwae ya. Tapi lek ono koncone, ono wong gak wani aku ngono. Nah, begitu itu berarti orang ini masih belum kenal Allah dan belum menghargai Allah. Jadi koyok-koyok Allah itu luwe ino tinimbang koncone. Bukti nek ana koncone wedi ya. Koncone gak wani nglakoni elek. Tapi lek gano padahal Allah tetap ya. Ada orang apa ndak ada orang Allah tetap melihat. Jadi lek wong lek gano wong elek gak apik misale nglakoni apa gak, tapi lek ana wong diapi-apikno gak wani kate gak sembayang gak sembayang. Tapi gak ana wong gak sembayang. Begitu itu orang sama sekali masih belum kenal siapa Allah ya. Berarti kalau tidak kenal Allah mesti apa masih mengejek Allah, seolah-olah Allah itu lebih hina daripada manusia. Bukti nih lek ana wong apik, lek kan wong elek kan berarti apa? Padha karo bapak wis wong mandeki kan wong ruwae Gusti Allah ru gak apa-apa, apa Gusti Allah tetap melakoni maksiat seperti itu ya. Jadi ketika orang tidak kenal Allah pasti apa? Tidak bisa mengagungkan Allah. Dan belum benar dikatakan ucapan Allah Akbar setiap sholat Allah Akbar kan Allah Maha Besar. Tapi kenyataannya lek kan wong gak api, lek ono wong api, iki berarti durung Allahu Akbar, berarti menungso akbar. Menungso akbar berarti, iya. Lek ono wong wedi, lek ono wong api. Tapi lek kan wong gak api, padahal Allah tetap apa? Ada orang atau tidak ada orang tetap Allah melihat ya. Itu ya apa ilmu ya yang paling afdal pertama kali kata pengarang kitab Zubat ya, itu awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqon ya. Pertama kali apa ilmu ya yang wajib diketahui oleh manusia adalah mengenal Allah ya. Kalau orang itu mengenal Allah di hatinya ono Gusti Allah, Allah weruh aku, Allah melihat aku. Orang ini pasti mulia, pasti dimuliakan Allah, pasti diagungkan Allah. Karena apa? Karena orang ini memuliakan Allah. Nek kepingin dimuliakan Allah ya kudu mulyakno Allah. Kepingin diagungkan Allah harus mengagungkan Allah. Tadi itu seperti itu prakteknya. Walaupun wong iku bodoh, welek, misalnya melarat, tapi wedi ono Gusti Allah, aku gak wani aku. Gak wani goro aku nang sapa gak wani. Sebab menungso gak ro tapi Allah weruh gak wani aku. Ya. Orang yang demikian ini orang mulia gitu loh. Senajan doire bodoh, elek. Sebab wong iki ru Allah gitu apa? Makanya diceritakan di dalam kitab itu dulu ada kiai punya murid-murid ya. Di antara sekian banyak muridnya itu
satu yang paling dicintai, padahal mungkin secara zahir arek iki elek, secara zahir arek iki bodoh, tapi kiai itu paling cinta barang ini. Akhirnya murid-murid liyane iri. Waduh, guru ini awalnya sentimen ini, awak-awakan ya, gak dicintai, cinta nang arek si jedok iku. Akhirnya dihasuti. Akhirnya bareng guru ro, lek murid-murid liyane iku iri gitu, karena perhatian guru hanya terutama kepada satu orang ini, ya, maka guru ini langsung ingin membuktikan gitu loh. Ya, suatu saat dikumpulun murid-murid itu, murid-muridku saiki aku ngadakno lomba yo, ya, nyembelih hewan, ya. Guru ini nukokno mungkin manuk atau pitik no, terus diwuruki carane karo dikei pisau kecil no. Engkau lek wis tak kei apa-apa, ya kamu lari berusaha cari tempat yang sekiranya tidak ada yang tahu, ya pada saat kamu melihat tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, kamu sembelih cepet-cepetan. Akhirnya ya sudah paham semua, ya sudah setelah dilaksanakan 1, 2, 3 semua ada yang mencari tempat di belakang sekolahan, ada yang di dalam kamar mandi, ada yang di sungai, itu akhirnya semua selesai itu tinggal satu anak yang paling dicintai oleh gurunya itu gak teko-teko gitu loh. Akhirnya podo ngerundel kabeh. Oh arek gak entos ngono ya dicintai ya, karo yai ya. Akhirnya bareng teko ya arek iki ngombloi ngono kaya ya teko tenang lho. Pitike dalam keadaan si urip. Akhirnya dinyek konco padha ngenyek kabeh ya. Akhirnya gurune ya. Lho. Kok kok suwe awakmu? Kok pitike kok pancet urip gak disembelih. Ya, akhirnya di hadapan teman-temannya semua itu mengatakan, "Nggih Yai ngapunten, kula niki pun mubeng-mubeng. Patos tempat ngriko ternyata wonten sing ningali kula. Kula patos niku singitan ternyata wonten sing ningali kula. Kula teng ngriko wonten sing kok sampai suwe niku wis sampai wis berarti gak ono tempat. Sapa li? Allah. Berarti Jadi itu ketika orang ini hatinya rumangsa didelok Allah, anak ini mulia gitu loh. Ya, walaupun dohiri bodoh, elek, tapi takut kepada Allah karena rumangsa didelok Allah, anak ini mulia. Orang-orang dulu sangat memuliakan orang yang ya di hatinya mengenal Allah, seperti di zaman Sayyidina Umar ya, diterangkan ada riwayat mengatakan itu sahabat Ibnu Umar, ada mengatakan sahabat Umar. Itu suatu saat pas berjalan ya, kan sering itu Sayyidina Umar itu ketika menjabat sebagai khalifah keliling melihat kondisi masyarakat ya, tidak siang tidak malam begitu. Suatu saat ketemu anak muda menggembala kambing, jadi wedhus wake menggembala gitu. Akhirnya ya Sayyidina Umar itu mengatakan, wah leh wedhusmu kok wake leh, ribuan ini. Nah, aku tak tuku sitok ya leh ya. Aduh mboten wantun kula mboten ngada niki, kula niki budak buru kula niki. Lho, wedhus sakmene kae leh. Ya mosok ero tuanmu. Siji aku tak tuku engko duweke kesaken. Ya kan gak ero tuanmu ya. Engko lek ero ya kan gampang waran dimakan serigala kan beres li. Katanya, "Duh, lek ngoten terus Gusti Allah teng pundi? Gusti Allah teng pundi? Napa mboten sumerap Gusti Allah?" Langsung niku masuk kepada dada Sayyidina Umar. Wah hebat, arek iki hebat. Ketoke angon wedhus, ketoke budak tapi hebat. Akhirnya sapa le tuanmu le? Ki endi omahe? Oh teng mriko, dituduno. Akhirnya bareng dituduno dinyangi karo Sayyidina Umar di mana ditanyakan, betul sampean punya budak? Iya betul. Itu terus kambing itu milik sampean? Iya ya. Nah, sekarang tak beli ya budak sampean, berapa? Dibeli. Terus kambingnya semua berapa? Dibeli. Akhirnya setelah dibeli ya, budaknya itu dimerdekakan. Wis awakmu saiki wis tak tuku dadi milikku, wedhus kabeh ya wis tak tuku dan niku saiki awakmu tak bebasno, tak merdekakno. Wedhus kabeh iki tak kekno awakmu, polahe amu di mana Allah? Lek ngono, Allah di mana? Itu yang saya hargai karena di hatimu ada Allah. Awakmu gak wani
gak jujur krana apa rumangsa didelok Allah. Seperti itu apa? Senajan budak angon wedhus tapi mulya, dimuliakan oleh apa? Sayyidina Umar ya. Itu ya di zaman dulu ada apa? Zamannya kalau sebagian kitab yang saya baca itu Imam Malik bin Dinar itu beliau menyaksikan ono wong lan ama ono wong nyekel geni gak panas. Nyekel geni gak panas. Ya. Akhirnya takon, heran ya wong iki tukang pandi besi ya. Lek Nabi Dawud maklum ya. Ya gak pandi apa? Itu geni dicekel gitu. Kok gak panas? Akhirnya takon, "Pak, sampean duwe amalan apa, Pak?" "Mboten, kula mboten gak ada amalan apa-apa." "Lho, kok saged mboten percaya kula mesti sampean duwe amalan iki." "Mboten, saestu mboten." "Kok saged sampean?" "Nggih, wonten ceritane." "Napa?" "Kula biyen wong nakal." Wong nakal. Akhirnya ana wong wedok janda ya apa ndugi teng kula. Nah, wong iki terlantar, anak-anake nangis kelaparan ya. Maksudnya njaluk bantuan teng kula ngoten lho. Lah kula biyen rusak wong nakal. Gak bantu teng tiyang niku kejaba wong iki gelem tak jak zina. Akhire wong wedok niku gak wani. Terus akhire wis terpaksa wis kelaparan wis gak kuat teko meneh pasar wis sak kerap sampean wis sak kerap. Sing penting kula niki apa anak-anak kula supaya gak mati. Akhire dijak mlebu nang omah ngoten lho. Dijak mlebu nang omah ya dilebok nang omah terus di kancingi kamare kabeh ya omahe dilebok nang kamar terus jere wong wedok iki kula purun sampean berbuat napa teng kula cuma tulung lawang-lawang kabeh sampean tutup kabeh nggih sampean kunci kabeh sedaya wae lho wis tak mboten sik wonten sing buka lho wis tak iki tak kunci kabeh anu kabeh mboten sik wonten sing buka endi lawangi Allah lawangi Allah langsung wong sing kate berbuat zina gemeter langsung apa kena lawangi Allah polai wong wedok iku aku ditolak Allah aku seperti itu apa wong sing jahat akhirnya tobat akhirnya njaluk sepuro nggih kula sepunten sing kadang nggih kula kurang ajar kula lancang terus iki sampean tak bantu dikai bantuan njaluk sepuro seperti itu apa terus njaluk pun kula saestu nyuwun sepunten kula sampean dongakno sakniki sampean dongakno kula ya akhirnya karo wong wedok dongak ya Allah Gusti panjenengan selametaken tiyang niki saking geni donya lan geni akhirat. Dungane ngono tok sak kecap ngono. Dungane ngoten, ya Allah panjenengan selametaken wong iki saking geni donya lan geni akhirat. Mulai niku kula nyekel geni gak panas. Berarti dungane wong wedok diijabahi apa ndak? Diijabahi. Polahe apa? Di hatinya ada Allah, bukan krana punkan fasih. Apa? Dungane panjang ya. Bukan itu. Krana apa? Di hatinya takut kepada Allah, dungo sak kecap langsung mandi, terbukti seperti itu ya. Di antaranya lagi Sayyidina Umar itu pernah ya ketika menjabat sebagai khalifah itu wah luar biasa ya, khalifah yang paling adil apa ya Sayyidina Umar dan cucu beliau yang bernama Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau keliling cari apa keadaan orang, barangkali ada orang yang terlantar yang tidak diurus ya. Suatu saat pas lewat di rumah jelek, rumah biar mungkin rumah gedek ya. Akhirnya bareng pas lewat iku ono swara wong wedok tua, "Nak, iki apa susune campuran karo banyu, Nak. Cek badine cek akeh." Ya. Kok krungu ngono iku langsung terus mari iku ono swara anak wedok, "Mboten Bu, pun apa pun nglakoni ngoten Bu, mboten angsal Bu ya, kali Sayyidina Umar kali presiden mboten angsal ngeten iki Bu, niki ngakali wong." "Lho, Nduk, lak gak eruah Nduk presiden Nduk ya. Lak gak eruah presiden." "Lho, nggih Bu, senajan apa Sayyidina Umar mboten merap tapi kan Allah pangerane Sayyidina Umar kan semerap Bu, mboten angsal kita nyampur susu terus didol apa ya dikira iku asli tapi campur, niki ngakali Bu namine." Akhirnya Sayyidina Umar langsung mengetok pintu, dok. Ya, terus dibukakan, "Sinten Bu lare niki?" "Niki anak kula istri." Wah, akhirnya langsung Sayyidina Umar apa? Ya pulang hebat. Anak wedok iki senajan ketoke mungkin elek, mungkin anak wong melarat kan, tapi iki istimewa iki.
Ya apa kudu tak kekno anakku, tak kon rabi anakku. Pulang apa? Sayyidina Umar pulang nglumpukno putra-putrane. Ya, apa anak-anakku sapa sing gelem tak rabekno anak wanita yang istimewa ya. Anake ya wong dodol susu ya tapi dia istimewa karena jujur ya. Akhirnya semua itu diam, gak ono sing apa? Ya, mungkin sik ragu, mungkin ya apa rupane mungkin ngono ya. Akhirnya kata Sayyidina Umar, demi Allah, lek awakmu kabeh kan sing gelem tak rabi dhewe. Karena apa? Bukan niat nafsu bukan, tapi niat kepingin apa? Duwe keturunan sing saking wong sing jujur apa? Ki atine ya, mengenal Allah itu ya. Akhirnya ada di antara putranya Sayyidina Umar namanya Asim bin Umar ya. Asim bin Umar kulobah ya. Akhirnya langsung apa? Nantang ya, mau dikawinkan ndak sak peduli ya apa rupane sing penting abah ya apa kagum karena apa akhlaknya. Akhirnya dirabekno walhasil terus punya anak apa perempuan kalau ndak salah namanya Salma, terus dikawin oleh Al Aziz, terus punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu apa di antara anak itu apa jadi khalifah sing paling adil, paling jujur. Khalifah Umar bin Abdul terkenal begitu. Kenapa? Karena ibunya seperti itu ya. Ya, senajan ibunya mungkin bodoh ya, mungkin jelek, mungkin melarat, tapi karena ya ndak berani, karena takut pada Allah. Senajan wong kabeh gak ero tapi Allah weruh. Wah, ternyata ini akan lahir apa? Ya, generasi-generasi yang istimewa karena takut kepada Allah. Begitu itu diantara ya macam ilmu yang paling berbobot adalah ilmu mengenal Allah. Itu yang pertama kali gitu loh ya. Jangan sampai orang itu ya mulai cilik wis diarep pelajaran umum kadang-kadang ya ngaji Quran durung iso, kadang-kadang ya berdune wudu durung iso, kadang-kadang sih apa gak tahu belajar tauhid akidah. Nah ini itu yang dimaksud. Nanti akan dibahas sebuah pasal tentang apa memilih ilmu ya apa ilmu sing kita pelajari dulu. Terus wal ustad juga apa nanti akan diterangkan apa memilih guru ya. Ya sebab apa guru itu nanti akan merekam gitu loh. Jadi apa jadi kan ibarat kalau tadi dikatakan apa wadah untuk mendapatkan ilmu yang bersih itu kita harus menyiapkan wadah yang bersih. Tapi juga setelah wadah bersih harus air yang dituangkan juga air yang bersih gitu loh. Senajan kita semua menyiapkan wadah sing bersih, misalnya panganan halal, wis niate sing wis tepak, ternyata guru sing ngekei ilmu niate gak krana Allah misalnya ya. Ternyata guru yang menyampaikan ilmu kedonyan. Ternyata guru yang menyampaikan ternyata mungkin apa? Ya, ono sifat-sifat nifak lah ini ya ibarat wadah bersih tapi banyune kotor ya. Tetap malih apa? Dadi ini kotor ya walaupun sudah disiapkan wadah yang bersih. Maka kewajiban setelah kita menyiapkan wadah yang bersih hati, terus kita harus mencari orang yang mengisi air yang bersih, ilmu yang bersih, yaitu guru ya. Itu makanya kan banyak itu anak-anak Indonesia itu kadang-kadang putranya ulama, putranya apa orang pinter itu sekolah di Eropa, kadang-kadang ya sekolah di Amerika gratis itu apa beasiswa ya, bahkan dibayar. Tapi yang ngajar agama gitu loh, ngajar ilmu hadis, yang ngajar orang kafir. Jadi yang ngajar di apa fakultas perguruan tinggi di luar negeri itu apa ngajar agama, tapi yang ngajar orang kafir. Ya, kira-kira ilmu yang diajarkan suci apa najis kira-kira? Najis, karena apa? Di samping walaupun pinter gitu loh, apal. Bahkan orang kafir ada yang apal Quran, Pak. Iya. Tapi apa yang keluar dari hati yang kufur itu najis gitu loh, yang najis. Sehingga walaupun santri tadi ya santri pondok ya atau putranya kiai ya, setelah dikirim ke sana diisi ilmu yang kotor ya. Sehingga akhirnya mulai ya, ngerusak, membuat kekacauan di negeri ini umumnya karena apa? Salah belajar, salah mencari
guru ya. Tapi kalau belajar di tempat-tempat yang sudah tidak diragukan seperti di mungkin di Yaman di Tarim itu sudah jelas, atau di Mekah atau di Mesir yang gurunya sudah terkenal Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini suci nanti wadahnya suci. Itu maksud daripada memilih ilmu, juga memilih guru, juga sangat penting juga memilih kawan wasyarik ya, dan memilih kawan wasabat, dan tetap, artinya orang tetap tabah ya, tetap istiqomah, continue, artinya enggak ya, jadi santri itu harus tahan banting gitu loh ya. Jadi ono cobaan opo kadang-kadang santri ke pondok terus gudiken, itu memang anunya pondok sudah, itu alamat akan berhasil. Jangan sampai waduh ke pondok gudiken terus mulai megah aku. Kadang-kadang wong tuane sing gak anu, awakmu ke pondok ngene wis ojo mondok-mondokan wis. Nah ini gak lulus berarti ya, kadang-kadang ke pondok terus digudok koncone terus akhirnya gak kerasan. Nah ini berarti gak lulus, padahal itu ujian, kabeh ujian ya. Kalau orang itu kuat ya, masih diilokno, masih kadang-kadang tetap tabah, tetap istiqomah, pasti nanti semakin berat ujiannya, hasilnya semakin besar ya, semakin besar hasilnya, seperti itu ya. Banyak anak-anak yang di pondok asalnya enak terus, kadang-kadang selalu ngenyek koncone sing gak duwe, itu ternyata setelah pulang di masyarakat ya, sing gak tahu kecoba gak enak iki justru gak dadi apa-apa. Sing ki pondok soro kadang dinyeki koncone, kadang-kadang sering kekurangan, justru jadi wong mulya. Itu sering terjadi demikian. Itu nanti akan dibahas tentang as-sabat ya. Ya, terus faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Ya, pasal berikutnya sebuah pasal tentang mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang yang ahli ilmu, yaitu ulama. Wajib mengagungkan ilmu, wajib mengagungkan ulama. Faslun fil jiddi wal muwadzabah. Nanti akan dibahas sebuah pasal tentang bersungguh-sungguh dan continue. Muwadzabah itu ajak, konsisten, continue, terus menerus. Terus wal himmati, dan sebab tentang anjuran untuk punya cita-cita yang tinggi ya, punya kemauan yang tinggi. Faslun fi bidayati sabqi. Nanti akan diterangkan sebuah pasal tentang permulaan mengaji. Nah, hari apa yang paling mulia? Wa qadri, dan ukuran ya, ukuran mengaji itu seberapa? Wa tartibi, dan urutannya mengaji dari ini terus nanti kitab ini, dari kitab ini, itu bertahap ya, tidak langsung mau ngaji kitab gede, bukan. Terus nanti akan diterangkan fasulun fit tawakkuli, sebuah pasal tentang tawakal. Itu termasuk ya, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang mukmin. Nanti fasulun fi waqti tahsil, sebuah pasal tentang waktu menghasilkan ilmu. Fasulun fi syafaqati, sebuah pasal tentang keharusan punya sifat belas kasih. Wan nasihati, dan nasihat artinya menghendaki kebaikan kepada semua orang. Itu nasihat. Nasihat itu menghendaki, punya niat baik kepada siapapun. Faslun fil istifadati, sebuah pasal tentang mengambil faedah, mengambil manfaat. Faslun fil wara'i, sebuah pasal tentang warok ya. Warok itu hati-hati ya. Ya, apian, gak geleman, itu warok ya. Halat ta'lum, ketika belajar itu harus warok. Hati-hati gitu loh, gak geleman. Orang kanca dipek iku kebenaran gak warok ya. Jadi selama iku bukan miliknya ndak berani, itu namanya warok. Faslun fi ma yurisul hifdha wan nisyan, sebuah pasal menerangkan tentang apa yang bisa menyebabkan mudah hafal, nanti akan dibahas. Wan nisyan, dan yang menyebabkan mudah lupa. Apa iki kok wong kok lali tok, itu akan diterangkan sebabnya. Terus faslun fima yajlibur rizqa, sebuah pasal menerangkan tentang apa yang bisa menarik rizki. Wa ma yamna'u, dan apa yang bisa mencegah rizki. Wa ma yazidu fil umri, dan apa yang bisa menambah umur, nanti akan dibahas. Wa ma yanqusu, dan apa yang bisa mengurangi umur.
Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberi pertolongan pada saya kecuali apa? Allah, kecuali dengan pertolongan Allah, dan aku tidak mendapat taufik kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku berserah diri. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah. Jadi didahulukan alaihi dulu itu mengandung arti hanya kepada Allah aku bersandar, bertawakal, berserah diri. Ya, tidak ngandalkan siapapun apapun, tidak, tapi ngandalkan Allah. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah aku akan kembali. Tidak balik nang sopo-sopo, balik nang Allah. Ono opai balik nang Allah, ya. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaituhu ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi. Waja'altuhu fusulan faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi faslun fi niyyati fi halit ta'allum faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadz والشريك والثبات فصل في تعظيم العلم وأهله فصل في الجد والمواظبة والهمة فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه فصل في التوكل فصل في وقت التحصيل فصل في الشفقة والنصيحة فصل في الاستفادة فصل في الورع حال التعلم فصل فيما يورث الحفظ والنسيان فصل فيما يجلب الرزق وما يمنع وما يزيد في العمر وما ينقص وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والله أعلم بالصواب. ربنا تقبل منا وانفعنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.